Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Rasanya kurang pas kalau kita enggak salam Pantekosta ya. Haleluya! 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 Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Minggu lalu kita merayakan hari Pantekosta, hari Pentakosta. Dan kita adalah orang-orang Pantekosta yang penuh semangat, penuh dengan roh Allah. Menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini sebelum kita pulang dari time to worship. Ada satu pesan Tuhan untuk kita. Bapak Ibu mau dengar? Bapak Ibu mau terima? Buka hati. Izinkan Roh Kudus malam ini secara spesial berpesan kepada kita semua. Setelah kita melewati ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Lalu doa kepenuhan Roh Kudus. Gongnya minggu lalu kita merayakan hari Pantekosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Dan kita adalah orang-orang Pantekosta, orang yang merespon kegerakan Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Atau seperti event-event lain sudah selesai? Ya sudah. Tidak. Malam ini Tuhan berpesan kepada setiap kita. Setelah kita melewati perayaan-perayaan itu. Kita tidak boleh. Dan Tuhan tidak mau kita melupakannya. Begitu saja. Malam ini Tuhan berpesan kepada kita semua di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Surat Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Saya rindu kita semua diberkati Tuhan bersama-sama. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 4 ayat yang ketiga mulai. Dan berusahalah oleh sekali lagi. Lebih semangat lagi. Semangat Pantekosta. Haleluya. Haleluya. Baca firman yang keras. Supaya telinga mendengar, iman timbul, kita boleh dikuatkan. Amin. Efesus 4 ayat yang ketiga mulai. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang percaya katakan. Pesan Tuhan secara spesial buat kita malam ini. Setelah kita melewati rangkaian acara. Jangan biarkan itu terlewat begitu saja. Malam ini Tuhan meneguhkan itu. Dan berusahalah memelihara apa? Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada 3 kata dalam ayat ini yang perlu ditekankan supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tidak menuntut banyak. Tuhan hanya mau kita menjadi pelaku firman. Tuhan tidak mau kita menjadi Kristen-Kristen penonton. Pada kenaikan ya sudah datang sudah selesai. Seminggu sekali hanya sekali. Jadi kita berbondong-bondong datang. Doa kepenuhan Roh Kudus 10 hari. Tiap malam, pagi malam kita datang di tempat ini. Kita hanya melewatkannya hanya sebagai penonton. Gongnya hari Pantekosta di mana Roh Kudus kita tidak respon. Kita hanya sebagai penonton. Tapi malam ini Tuhan berbicara kepada saya, kepada kita semua. Kepada setiap hati yang terbuka, kepada telinga yang mendengar.
Dengarlah firman. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Setelah kita menantikan Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan. Ayat ini berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh. Ada kata yang pertama, berusaha. Maksudnya apa? Dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan. Efesus 4 ayat 1 berkata, sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Dikatakan apa? Berpadanan dengan panggilan itu. Ada usaha. Tidak menjadi lipat tangan lalu melihat. Tidak. Tapi Tuhan mau kita berusaha. Ada action, ada respon terhadap panggilan Tuhan. Dan Tuhan memanggil setiap kita dengan kepenuhan Roh Kudus. Dengan meterai Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Kalau kita orang percaya, kita percaya kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita punya roh Allah dalam hidup kita. Mari kita hidup berpadan dengan panggilan itu. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan 25. Perhatikan ayat ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini yang dimaksud hidup berpadan dengan panggilan kita. Kita sudah berdoa. Bapak Gembala minggu lalu berkata, nangis-nangis 10 hari minta Roh Kudus dicurahkan. Kalau sudah dicurahkan, mari kita hidup dipenuhi dengan roh, hidup dipimpin oleh roh. Ini yang dimaksud berpadan. Ada usaha. Doa, berbahasa roh, pulang, masukkan lemari, simpan kecekrek. Nanti tahun depan ada doa penuhan roh lagi. Buka lagi. Tidak. Tapi roh yang sudah diberikan, Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita mau menghidupinya. Amin. Dengan apa? Hidup itu tidak tunggu bulan depan. Hidup itu tidak tunggu tahun depan. Hidup itu dari detik per detik. Menit per menit. Setiap helaan nafas. Ada yang tidak bernafas di sini? Medeni. Kita semua bernafas. Artinya setiap helaan nafas kita. Mari kita berpadan dengan roh yang sudah memenuhi hidup kita. Ini maksudnya berusaha. Berusaha, ada usaha, ada respon. Ada kegerakan dalam hidup kita. Perhatikanlah ayat ini mengajak saya dan saudara. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Izinkan Roh Kudus yang pegang kendali hidup kita. Jadi orang yang hidup berpadan dengan panggilan itu tidak hidup karepe. Nah, Bapak Ibu lo yang ngomong, bukan saya. Tidak hidup semaunya sendiri. Kalau Tuhan tuntun kita hidup dalam kesetiaan, mari kita setia. Kalau Roh Kudus menuntun kita hidup dalam ketaatan, mari kita mau taat. Amin. Amin. Apa sih tujuan hidup kita dalam dunia ini? Satu saja. Mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempermuliakan diri sendiri. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Itu loh tujuan hidup ini. Tidak yang lain. Mau cari apa? Manusia hidup itu ada batasnya. Ada yang 40, ada yang 80, ada yang masih bayi. Ada batasnya. Dan apa tujuan kita? Kalau kita hidup ada sampai hari ini kita ada. Mari kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Berusaha menghidupi firman yang kita dengar. Itu saja. Yang lain urusannya Tuhan. Bagian kita mempermuliakan Dia. Hidup berpadan dengan panggilan. Yang kedua, poin yang kedua. Ayat tadi mengatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata yang kedua adalah memelihara. Memelihara asal katanya pelihara. Ya, kata dasarnya pelihara. Artinya terawat, terjaga, terurus. Jadi roh yang kita terima itu harus dipelihara, harus dirawat, harus dijaga. Bagaimana caranya? Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Salah satu cara untuk memelihara roh yang ada dalam hidup kita. Roh yang sudah diberikan Tuhan memenuhi kehidupan kita, memimpin kita, menuntun kita. Pelihara itu caranya, jangan padamkan roh. Di dalam Roma, kita baca dulu, Roma 12 ayat yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ayat ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Tuh, ayat 11, maaf. Janganlah hendaknya kerajinanmu, biarlah rohmu. Ini firman. Ini firman yang Tuhan mau kita lakukan. Memelihara roh. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bicara kendor, itu kehendak Tuhan apa kehendak kita? Halo? Kendor, aras-arasen, enggan. Itu kehendak Tuhan apa kehendak kita? Kehendak Tuhan apa kehendak daging? Nah, apakah itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Tidak. Tuhan mau, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. 1 Tesalonika 5 katakan jangan padamkan roh. Tapi biarkan itu menyala-nyala. Amin. Dan layanilah. Ini cara memelihara roh. Kesatuan roh
Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari malam ini kita merespon apa yang Tuhan mau. Tuhan ini aku, Tuhan ini hidupku. Kita berdoa mohon penuhi aku dengan roh-Mu. Kalau sudah penuh gawe opo? Kalau kita tidak menghidupinya buat apa? Halo? Tuhan mau kita adalah orang pantai kosta, biar kegerakan roh Allah itu benar-benar dinyatakan. Masa ini masa yang sukar, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang pantai kosta itu bergerak maju karena hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Ada guyonan ya, saya mendengar. Harga bahan pokok boleh naik, beras naik, cabai naik, bawang merah naik, apalagi ibu-ibu ya, saya ibu jadi tahu. Semua naik, semua naik, gak apa-apa. Yang penting Roh Kudus turun. Ada guyonan seperti itu. Artinya apa? Kalau kita mau mohon dipenuhi Roh Kudus, mari kita menghidupinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya apa? Hidup tidak untuk kepentingan diri sendiri. Ini cirinya. Cirinya orang yang mau memelihara kesatuan roh adalah tidak egois. Amin. Yang percaya katakan amin. Oh amin, puji Tuhan. Hidup tidak untuk memuaskan diri sendiri. Tapi Efesus pasal yang keempat, kembali ke Efesus ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang keenam. Saya rindu ayat ini kita baca pelan-pelan bersama-sama. Efesus 4 ayat yang kedua mulai. Hendaklah kamu selalu lemah dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam. Yang percaya katakan, yang mau melakukan katakan amin. Cara memelihara kesatuan roh. Tuhan tidak menginginkan kita menciptakan menurut kehendak manusia. Tidak. Ayat ini berkata memelihara, pelihara. Artinya kesatuan roh itu Tuhan sudah sediakan. Kita, Tuhan suruh kita hanya memelihara. Bagaimana memelihara? Ada usaha. Hidup berpadan dengan panggilan. Hidup yang dipimpin oleh roh. Lalu gimana caranya memelihara? Jangan padamkan roh. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gimana caranya? Hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu. Ayat ini yang katakan bukan saya. Saya juga belajar lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu. Ada ditulis. Kita hanya tinggal baca, doakan dan lakukan. Selanjutnya urusan Tuhan. Kalau kita mampu melakukan ini karena kekuatan roh yang ada di dalam kita.
hanya taat saja. Taat untuk melakukan firman. Maka poin yang ketiga ada kata damai sejahtera. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, damai sejahtera bukan damai yang dibuat-buat. Tapi dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Taat saja. Taat saja. Lakukan saja kebenaran firman. Nurut hidup dipimpin roh. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apa yang tidak pernah dipikir, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya orang yang mau menjadi pelaku firman, orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mau hidup sepadan dengan panggilannya. Mau itu kehendak kita untuk memelihara kesatuan roh. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Di luar batas mampu manusia berpikir. Itu Tuhan peliharakan dalam hidup kita. Amin. Apa yang dicari manusia akhir zaman ini? Ambisi. Bersaing. Tapi kalau tidak ada damai sejahtera. Hidup kita tidak akan tenang menjalani hidup ini. Dunia boleh bergejolak. Ya. Bumi boleh bergoncang. Tapi orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dia akan tetap teguh. Ku kan berdiri di tengah badai. Badai apa yang kita alami? Dunia sedang bergejolak, banyak badai terjadi. Tapi orang yang berpegang pada firman, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara. Karena kita adalah orang-orang yang tahu memelihara kesatuan roh. Maka saatnya Tuhan punya kerja. Dia memelihara hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya sendiri. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-61. Ayat yang pertama. Kitab Yesaya. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 61 ayat 1 mulai. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yang mau melakukan firman katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitabmu, jangan pernah tutup hatimu. Izinkan Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.